Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan memberi tambahan penjelasan tentang analisis real dengan topik eksistensi bilangan real yang kuadratnya sama dengan 2. Untuk pembahasan ini kita mengaplikasikan sifat batas atas terkecil dari R. Nah, eksistensi bilangan real yang kuadratnya sama dengan 2 tertuang dalam teorema berikut yang bunyinya terdapat bilangan real X, jadi terdapat bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk membuktikan teorema ini kita akan membangun suatu himpunan atau mengkonstruk suatu himpunan yang suprimemnya adalah bilangan real dan suprimemnya sama dengan 2. Untuk itu kita bentuk suatu himpunan S, di mana S adalah himpunan semua bilangan real yang lebih dari sama dengan 0 dan kuadratnya kurang dari 2. Perhatikan bahwa pada pembahasan yang dulu kita pernah membahas bahwa setiap bilangan asli lebih dari 0. Padahal 1 itu bilangan asli, berarti 1 lebih dari sama dengan 0. 1 kuadrat sama dengan 1, dan 1 itu kurang dari 2. Karena kalau S ini saya ganti 1, ternyata 1 bilangan real, benar? 1 lebih dari sama dengan 0 tadi, kemudian 1 kuadrat kurang dari 2, berarti 1 anggota dari S. Dengan kata lain, S yang kita bentuk tadi merupakan himpunan yang tidak kosong. Selanjutnya, karena setiap anggota dari S itu kuadratnya kurang dari 2 dan anggota S itu lebih dari 0, maka 2 merupakan salah satu batas atas dari S. Jadi setiap anggota dari S pasti kurang dari 2. Setiap S berada di dalam S, maka S itu kurang dari sama dengan 2, sehingga 2 merupakan batas atas dari S. Karena S mempunyai batas atas, maka S merupakan himpunan yang terbatas ke atas. Jadi kita punya bahwa dari definisi ini tadi, kalau kita punya X di dalam S, maka X harus berada di dalam R. Berarti himpunan S subset dari R. S subset dari R. Yang kedua, S tidak kosong. S tidak kosong. Terus yang ketiga, S terbatas ke atas. Nah, menurut sifat batas atas terkecil dari R, maka suprimem dari S ada dan suprimemnya itu berada di dalam R. Nah, karena suprimemnya itu ada, terjamin adanya, kita bisa memisalkan suprimem S itu adalah X. Perhatikan, karena di sini 1 tadi adalah anggota S dan X itu suprimem, berarti X kan juga merupakan batas atas dari S. Karena X merupakan batas atas dari S, berarti X lebih dari 1. 1 lebih dari 0 berarti kita peroleh X itu lebih dari 0.
Sehingga sampai di sini kita sudah membuktikan bahwa ada bilangan real X positif. Ada bilangan real X positif. Langkah berikutnya kita tinggal membuktikan bahwa X kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk membuktikan X kuadrat sama dengan 2, kita gunakan bukti kontradiksi. Jadi, andaikan X kuadrat tidak sama dengan 2. Kalau tidak sama dengan 2, berarti mungkin X kuadratnya kurang dari 2 atau X kuadratnya lebih dari 2. Untuk kasus yang pertama, kita buktikan X kuadrat yang lebih dari X kuadrat kurang dari 2. Karena X kuadrat kurang dari 2, maka 2 dikurangi X kuadrat lebih dari 0. Definisi urutan. X tadi lebih dari 0, maka 2X plus 1 juga lebih dari 0. Sehingga kita punya 2 min X kuadrat dibagi 2X plus 1 lebih dari 0. Nah, karena dia merupakan bilangan real dan lebih dari 0, maka menurut akibat sifat Archimedes yang bunyinya seperti tadi, kalau Y itu adalah bilangan real yang lebih dari 0, maka ada bilangan asli N sehingga 1/n kurang dari Y. Jadi untuk kasus Y-nya sama dengan 2 min X kuadrat dibagi dengan 2X plus 1, maka ada N yang memenuhi seperti ini, dengan Y sama dengan dia. Jadi ada bilangan asli N yang memenuhi ini. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah dari yang kita punya ini, kita akan membuktikan bahwa bilangan X plus 1/n itu berada di dalam S. Untuk membuktikan bahwa dia berada di dalam S, maka syaratnya tadi haruslah X ditambah 1/n itu bilangan real, dia lebih dari 0 dan kuadratnya kurang dari 2. Untuk dia bilangan real jelas, X bilangan real, 1/n bilangan real, jadi X 1/n bilangan real. Lebih dari 0 karena 1/n lebih dari 0, X-nya lebih dari 0, berarti dia lebih dari 0. Nah, untuk membuktikan yang terakhir, X ditambah 1/n dikuadratkan kurang dari 2, kita mulai dengan yang ini. Perhatikan bahwa X ditambah 1/n kuadrat itu dijabarkan akan menghasilkan ini. Kemudian kita gunakan kenyataan bahwa setiap bilangan asli N, maka N itu pasti sama dengan N kuadrat kalau N-nya 1, dan kalau N-nya lebih dari 1, maka N itu kurang dari N kuadrat. Sehingga untuk setiap bilangan asli N, berlaku N kurang dari sama dengan N kuadrat. Kalau kita punya bentuk seperti ini, 1/n berarti lebih dari atau sama dengan 1/n kuadrat. Perhatikan bahwa 1/n maupun 1/n kuadrat itu selalu lebih dari 0. Nah, tadi kita jabarkan sampai di sini, sehingga kalau sekarang kita punya 1/n kuadrat
1/n kuadrat tadi adalah bilangan yang lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan n, berarti kalau 1/n kuadrat ini kita ganti dengan 1/n, maka bilangan ini semua lebih dari bilangan ini semua, sehingga tandanya yang ini menjadi kurang dari sama dengan yang itu. Nah sekarang x kuadrat ditambah 2x per n ditambah 1/n akan sama dengan x kuadrat ditambah 1/n kali 2x plus 1. Kita gunakan sifat distributif. Perhatikan bahwa tadi dari yang kita punya, tadi kita punya bahwa 1/n tadi kurang dari 2x dikurangi 2 dikurangi x kuadrat dibagi 2x plus 1. Berarti kita punya 2x plus 1 per n kurang dari 2 dikurangi x kuadrat. Nah, sekarang kalau kita punya bilangan 2x plus 1 dibagi n dengan 2 min x kuadrat tadi, berarti ini bilangan yang ini lebih dari yang ini. Sehingga kalau yang itu kita ganti dengan yang ini, maka tandanya akan menjadi kurang dari, sehingga x kuadrat plus 1/n kali 2x plus 1 tadi kurang dari x kuadrat plus 2 min x kuadrat. Nah, yang ini sendiri, yang itu sendiri, yaitu x kuadrat plus 2 dikurangi x kuadrat, yang ini kan sama dengan 2, sehingga kita punya bahwa sekian ini kurang dari 2, atau kita peroleh ini. Nah, perhatikan sekarang, karena x tadi sudah kita buktikan, sudah kita ketahui bahwa x ditambah 1/n lebih dari 0, dia bilangan real, kemudian kuadratnya kurang dari 2, maka dia anggota dari S. Perhatikan bahwa yang ini anggota S, padahal kita punya x itu selalu kurang dari x ditambah 1/n. Perhatikan bahwa 1/n tadi adalah lebih dari 0. Karena x kurang dari x plus 1/n dan x plus 1/n ini berada di dalam S, berarti x ini bukan batas atas. Jadi x bukan batas atas dari S. Karena bukan batas atas dari S, berarti dia tidak mungkin menjadi suprimum. Jadi x bukan suprimum. Nah, dari pemisalan tadi x-nya merupakan suprimum yang di awal tadi. Jadi x tadi adalah suprimum yang ini. Kemudian dengan yang sekarang x bukan suprimum, berarti merupakan suatu kontradiksi. Akibatnya untuk kasus yang ini tadi tidak mungkin terjadi. Untuk kasus kedua, yaitu kasus di mana x kuadrat lebih dari 2. Karena x kuadrat lebih dari 2, maka menurut definisi urutan kita peroleh x kuadrat dikurangi 2 lebih dari 0. Padahal kita punya bahwa x yang merupakan suprimum dari S itu sudah kita ketahui lebih dari 0, sehingga dari situ mengakibatkan 2x juga lebih dari 0. Karena x kuadrat dikurangi 2 lebih dari 0 dan 2x juga lebih dari 0, maka kita peroleh x kuadrat dikurangi 2 dibagi 2x lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, khususnya adalah akibat yang nomor 2,
maka untuk bilangan real x kuadrat dikurangi 2 dibagi 2x ini yang lebih dari 0 itu bisa kita temukan suatu bilangan asli m yang memenuhi 1/m kurang dari bilangan ini tadi, yaitu x kuadrat dikurangi 2 dibagi 2x. Jadi kita punya ini. Nah, 1/m kurang dari x kuadrat min 2 per 2x, padahal 2x lebih dari 0, 2x lebih dari 0, maka dari situ kita juga punya bahwa 2x dibagi dengan m itu kurang dari x kuadrat dikurangi 2. Nah, sekarang kenyataan ini akan kita pakai, yang ini kita pakai dalam menyederhanakan bentuk x dikurangi 1/m dikuadratkan. X dikurangi 1/m kuadrat akan sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dibagi m ditambah 1/m kuadrat. Nah, m tadi adalah bilangan asli, m bilangan asli, berarti 1/m kuadrat selalu lebih dari 0, sehingga kalau bilangan real x kuadrat dikurangi 2x per m ditambah 1/m ini saya kurangi 1/m, maka hasilnya akan lebih kecil dari bilangan yang ini. Padahal kalau kita kurangi 1/m kuadrat, hasilnya kan x kuadrat dikurangi 2x per m, sehingga bilangan x kuadrat dikurangi 2x per 1/m ini kurang dari bilangan x kuadrat min 2x per m ditambah 1/m. Sementara kita punya 2x per m itu kurang dari x kuadrat dikurangi 2, sehingga kalau pengurangnya ini 2x per m itu kita ganti dengan x kuadrat dikurangi 2, maka hasilnya akan menjadi lebih dari, jadi x kuadrat dikurangi 2x per m lebih dari x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 2. Nah, yang terakhir ini hasilnya sama dengan 2. Jadi kita punya bahwa yang x kuadrat dikurangi x kuadrat dikurangi 2 itu sama dengan 2. Jadi kita peroleh, karena di sini tadi sama dengan, lebih dari, kemudian sama dengan, maka kita peroleh x dikurangi 1/m dikuadratkan lebih dari 2. Nah, untuk x dikurangi 1/m kuadrat lebih dari 2 itu kalau kita gambarkan, maka kita akan punya bentuk yang di sini ada akar 2, di sini ada negatif akar 2, maka di sini kemungkinan letak dari x dikurangi 1/m. X dikurangi 1/m mungkin lebih dari akar 2, mungkin kurang dari akar 2. Untuk ini kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap S itu berlaku ini, kecuali kita membuktikan bahwa x dikurangi 1/m itu lebih dari 0. Jadi untuk yang di sebelah kiri ini tidak mungkin terjadi. Nah, untuk membuktikan bahwa x dikurangi 1/m itu lebih dari 0, kita gunakan bukti kontradiksi. Jadi kita andaikan bahwa x dikurangi 1/m itu kurang dari atau sama dengan 0. Jadi x dikurangi 1/m kurang dari atau sama dengan 0. X dikurangi 1/m kurang dari sama dengan 0, diandaikan. Dari situ berarti kita punya bahwa x kurang dari sama dengan 1/m. Karena m tadi adalah suatu bilangan asli, maka berapapun nilai m, nilai dari 1/m itu selalu kurang dari sama dengan 1. Selalu kurang dari sama dengan 1. Padahal 1 itu anggota S, dan X sekarang X itu kurang dari sama dengan 1. X kuadrat berarti kurang dari 2.
karena X itu kurang dari 1/m kurang dari 1, maka kita punya, misalnya saya ambil 1 dan akar 2. Nah, X kurang dari 1, terus 1 itu kurang dari akar 2, kita punya S0. Nah, S0 itu saya bentuk 1 ditambah akar 2 dibagi 2. Berarti di sini S0 lebih dari 1, satunya lebih dari sama dengan X, di sini kurang dari akar 2. Nah, S0 itu kalau saya kuadratkan kurang dari 2. Berarti karena S0 itu lebih dari 1, berarti S0 lebih dari 0, kuadratnya kurang dari 2, berarti S0 anggota S. Karena X kurang dari S0 dengan S0 adalah suatu bilangan yang berada di dalam S, maka X bukan batas atas. Jadi tidak mungkin bahwa X dikurangi 1/m itu kurang dari sama dengan 0. Sehingga yang benar X dikurangi 1/m adalah bilangan yang lebih dari 0. Nah, karena X dikurangi 1/m lebih dari 0, karena X dikurangi 1/m lebih dari 0, maka dengan menggunakan kenyataan bahwa X dikurangi 1/m kuadrat lebih dari 2, maka setiap S di dalam S berlaku X dikurangi 1/m lebih dari sama dengan lebih dari S, sehingga X dikurangi 1/m merupakan batas atas dari S. Karena X dikurangi 1/m itu batas atas dari S, dan X itu lebih dari X dikurangi 1/m. Mengapa demikian? Karena tadi 1/m ini adalah bilangan yang lebih dari 0, jadi X selalu lebih dari X dikurangi 1/m. Dari sini berarti X sama dengan X dikurangi 1/m batas atas S, X lebih dari X dikurangi 1/m, berarti X bukan suprimum dari S. Nah, dari yang pertama kita punya bahwa X itu tadi adalah suprimum dari S. Kemudian yang barusan kita uraikan ternyata kita punya X bukan suprimum dari S. Maka terjadi suatu kontradiksi, sehingga kasus kedua yaitu X kuadrat lebih dari 2 ini juga tidak mungkin terjadi. Jadi satu-satunya kemungkinan haruslah X kuadrat sama dengan 2. Nah, begitu untuk eksistensi bilangan real yang kuadratnya sama dengan 2, dalam teorema ini adalah bilangan real X-nya adalah bilangan real yang lebih dari 0. Mungkin teman-teman bisa mencoba, bagaimana kalau X-nya itu kurang dari 0? Apakah ada yang bilangan real yang kurang dari 0 kuadratnya sama dengan 2? Coba dikerjakan, diselidiki, apakah ada atau tidak. Sebagai tugas untuk mata kuliah analisis real, bagian eksistensi dari bilangan real yang kuadratnya sama dengan 2. Saya cukupi sampai di sini. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.